Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur Pertiwi, Selatan Tiga, Barat Bayu, Utara Apa, Tengah Angkasa. 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasin, Samono isun amukti palapa. Halo sahabat Nusantara, salam Rahayu. Hari ini kita akan membahas chapter kelima kita yang berjudul 2 tahun kemudian perjalanan mencari pusaka Surya Nusantara. Setelah 2 tahun berlalu, tampak Mada, Arya, Nala, dan Dia sedang berlatih bersama-sama. Mereka berlatih menggunakan berbagai macam senjata dan ilmu kanuragan dari Empu Barada. Tampak Arya menggunakan ilmu meringankan tubuh dan melompat ke udara sambil melepaskan anak panahnya ke arah Nala dengan memutar-mutar tombak yang ada di tangannya. Nala membuat perisai dan berhasil menghalau semua panah yang datang ke arahnya. Begitulah keseharian mereka selama di padepokan Empu Barada. Mereka selalu beradu kekuatan untuk melatih kemampuan bertarung mereka. Di sela-sela latihan mereka, Mada, Arya, dan Nala selalu mengumpulkan kayu bakar, buah-buahan, dan berburu binatang ke dalam hutan. Saat sedang memasuki hutan, tiba-tiba mereka mendengar teriakan seorang wanita yang sedang meminta pertolongan. Mereka bertiga kemudian mencari-cari sumber suara tersebut. Dari balik pepohonan di dalam hutan, mereka melihat seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh prajurit kerajaan. Mada masih mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak ingin tergesa-gesa karena Empu Baradah melarang mereka berurusan dengan prajurit Bayangkara. Tiba-tiba, Mada sangat terkejut karena Arya sudah tidak ada di sampingnya. Dan sesuai dugaan mereka, Arya sudah berlari ke arah wanita yang sedang dikejar-kejar oleh prajurit kerajaan. Memang sudah menjadi sifat Arya. Dia tidak bisa melihat seorang wanita disakiti, apapun alasannya. Prajurit kerajaan tampak berlari sangat cepat mengejar wanita tersebut sambil menghunuskan pedang dan tombaknya. Tiba-tiba kaki wanita tersebut tersandung batu dan hampir terjatuh. Namun Arya segera memegang tangan wanita tersebut dan memeluk tubuhnya sehingga tidak terjatuh ke tanah. Dan dengan pedang yang ada di tangannya, Arya berhasil menahan serangan prajurit Bayangkara. Tiba-tiba, beberapa orang prajurit Bayangkara melepaskan banyak anak panah ke arah Arya dan wanita tersebut.
Namun Nala sudah berdiri di depan mereka berdua dan membuat perisai dengan memutar-mutar tumbaknya untuk menangkis semua anak panah dari prajurit Bayangkara. Tiba-tiba Mada bergerak dengan sangat cepat sambil berkata, "Halilintar!" Secepat kilat Mada melewati semua prajurit Bayangkara sambil menghunuskan keris Sang Hyang Sabda Palon, dan dalam sekejap petir yang sangat besar menyambar seluruh prajurit Bayangkara. Dengan kerjasama antara Arya, Nala, dan Mada, mereka pun berhasil mengalahkan semua prajurit Bayangkara yang mengejar wanita tersebut. Mada kemudian segera menyuruh Arya menggendong wanita tersebut, dan mereka segera berlari ke dalam hutan untuk menjauh dari prajurit Bayangkara. Sambil berlari, Mada melihat ke arah belakang, dan tampak pimpinan prajurit Bayangkara dan pimpinan Sivito sedang memperhatikan mereka dari atas kuda. Melihat itu, Mada meminta Arya dan Nala untuk berlari lebih cepat agar mereka bisa segera menjauh dari prajurit kerajaan tersebut. Setelah sampai di padepokan Empu Barada, Mada meminta dia untuk merawat luka-luka yang ada di tubuh wanita tersebut. Wanita tersebut sangat berterima kasih karena telah diselamatkan oleh mereka semua. Dia kemudian mengatakan bila namanya adalah Gita. Namun dia tidak bisa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Kemudian mata Gita pun mulai berkaca-kaca jika mengingat semua malapetaka yang telah terjadi padanya. Dengan rayuannya, Arya berusaha menenangkan Gita dengan berkata bahwa dirinya akan aman berada di padepokan Empu Barada. Mada dan Nala pun tertawa melihat kelakuan Arya yang selalu melontarkan rayuan kepada setiap wanita cantik yang ada di depannya. Saat matahari mulai terbenam, tiba-tiba Empu Barada datang dengan tergesa-gesa. Dia sangat terkejut melihat Gita ada di padepokannya. Begitu juga Gita, dia pun sangat terkejut melihat Empu Barada ada di depannya. Namun Empu Barada tidak mengatakan sesuatu dan segera mencari Mada dan meminta mereka semua untuk segera berkumpul. Empu Barada kemudian menceritakan bahwa kondisi kerajaan sedang dalam kondisi genting karena sedang terjadi pemberontakan di kerajaan Majapahit. Empu Barada mengatakan bahwa padepokan ini sudah tidak aman lagi dan meminta mereka semua untuk segera meninggalkan padepokan ini. Dia mengatakan bahwa kita semua belum mampu menyelamatkan kerajaan Majapahit saat ini. Untuk itulah dia meminta agar mereka semua segera pergi ke arah timur menuju Pulau Bali dan menemui kakaknya Empu Kuturan yang ada di Pulau Bali. Empu Barada kemudian melanjutkan perkataannya bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kerajaan Majapahit adalah dengan menemukan pusaka Surya Nusantara. Pusaka Surya Nusantara ini telah menghilang selama 500 tahun dan belum ada yang berhasil menemukannya. Empu Barada sudah tidak memiliki banyak waktu untuk menjelaskan semuanya. Dan nanti Empu Kuturanlah yang akan memberikan petunjuk lebih jelas tentang pusaka Surya Nusantara. Dia sangat sedih mendengar semua ini dan harus berpisah dengan guru dan kakek yang telah merawatnya sejak kecil. Namun dia juga sangat mengerti bila semua ini harus dilakukan untuk menyelamatkan kerajaan Majapahit. Empu Barada kemudian memberikan sebuah pesan kepada Mada untuk diberikan kepada Empu Kuturan yang ada di Pulau Bali. Setelah memberikan pesan tersebut kepada Empu Kuturan, dia meminta Mada dan yang lainnya untuk mengikuti semua petunjuk dari Empu Kuturan untuk menemukan pusaka Surya Nusantara. Dengan tergesa-gesa, Mada, Arya, Nala, Gita, dan dia segera meninggalkan padepokan dan menuju ke arah timur. Mereka berjalan menyusuri hutan hingga sampai di sebuah perbukitan di sekitar padepokan Empu Barada. Dari atas bukit, mereka semua kemudian melihat api yang sangat besar telah membakar padepokan mereka. Guru, itulah kata-kata yang keluar melihat api yang membakar padepokan mereka. Mereka semua sangat mengkhawatirkan kondisi guru mereka.
terutama dia yang segera menangis dan memeluk Gita untuk menenangkan hatinya. Mada kemudian meyakinkan mereka semua untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Karena jika mereka semua tertangkap oleh prajurit Bayangkara, mereka tidak akan bisa mewujudkan keinginan guru mereka untuk menemukan pusaka Surya Nusantara. Mendengar itu semua, mereka kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menelusuri hutan ke arah timur menuju Pulau Bali. Demikianlah akhir dari episode awal sebuah perjalanan. Bagaimanakah nasib Mada dan teman-temannya? Berhasilkah mereka menuju ke Pulau Bali? Simak cerita selengkapnya pada episode Alas Purwo dengan chapter 6 yang berjudul Tersesat di Alas Purwo.